tanggal 21 terakhir 1 hari Jumat 2004. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin. Saudara sekalian yang saya muliakan rahmatullah, kita harus sama-sama mencari ridho Allah dengan usaha untuk memperdalam agama yang lebih banyak. Makin banyak pengertian agama yang kita miliki, makin insya Allah akan membawa hidayah. Karena di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, orang-orang lain itu ingin merusak nilai-nilai Islam dengan cara yang halus, dengan cara yang sistematik, dengan cara terkonsep baik. Cuma kita tidak sadar, kita cuma emosi. Sebenarnya kita harus berusaha juga dengan konsep yang lebih profesional, lebih bagus, sehingga kita tidak hanya emosi yang dimunculkan, tapi juga pemikiran-pemikiran yang baik. Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah bahwa orang-orang kafir itu ingin mematikan cahaya Allah. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu ingin mematikan cahaya Allah dengan ucapan-ucapannya, dengan pendapat-pendapatnya, dengan argumentasi mereka, ingin merusak nilai-nilai Islam. Maka itu kita lihat melalui jalur hukum, ekonomi, budaya, seni, semuanya ingin merusak nilai-nilai Islam. Coba yang berkaitan dengan Islam, wah, mesti orang-orang di luar Islam itu yang jadi pengacaranya, yang ribut ke sana kemari. Kenapa? Karena memang mereka ingin umat Islam yang besar ini akan dihancurkan oleh mereka dengan cara-cara yang halus. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Tapi kamu, kata Allah, jangan khawatir. Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahaya Allah dengan kekuatan Allah. Bagaimana? Nanti mereka akan tercengang sendiri. Mereka nanti akan kalah sendiri. Mereka nanti akan menangis sendiri. Kalau kita sadar bahwa Allah itu, konsep Allah lebih bagus, bukan malah kita marah. Makanya asyidda'u 'alal kuffar itu jangan diartikan keras. Artinya kita bersaing yang positif dengan orang lain, bukan malah ngantem wong. Itu kata asyidda, itu kata syadid. Syadid itu artinya berarti sabar juga. Sabar artinya kuat, tahan banting, toleransi. Jadi Anda dengan orang kafir itu harus toleransi, bukan malah bertengkar kita. Kenapa? Untuk membangun satu kekuatan itu diperlukan oleh semua kita ini elemen masyarakat, baik budaya, agama, politik. Tidak mungkin dibangun oleh satu golongan saja. Maka itu Allah memberikan firman kepada kita bahwa mereka itu memang ingin membunuh cahaya Allah, mematikan. At-ta'ayuf itu mematikan nurullah. Apa nurullah itu? Cahaya Allah, kebenaran Allah. Satu contoh, zina. Sekarang zina mata itu sudah tidak boleh zina sekarang sudah kebiasaan menjadi budaya. Minta uang udel biasa lagi. Ini cara-cara mereka ingin menghapus cahaya Allah dengan cara yang kecil-kecil ini. Kelihatannya kecil. Kolam renang, mereka buat kolam renang. Laki perempuan kumpul. Sehingga anak tujuan lain tidak apa-apa ya. Mami sakit itu dibolehkan. Darurat itu sakit. Kalau saya dulu sesak napas harus renang setiap hari, itu tidak apa-apa. Kalau untuk kepuasan, tasliyah dalam bahasa Arab, atau entertainment, kesenangan pribadi, maka itu dosa. Dibuatlah mereka begitu. Dibuatlah kelompok-kelompok yang tidak ada sket sama sekali antara perempuan dengan laki-laki, entah hiburan apa, melalui api, melalui opo, supaya kita ini nanti nilai-nilai agama mulai sedikit-sedikit ditinggalkan. Paling pokok-pokok itu sembahyang mereka sembahyang, assalamualaikum. Tapi nilai-nilai yang lain mulai terkikis pelan-pelan.
Satu contoh, korupsi di Indonesia ini kayak wis biasa. Ayo, tidak biasa. Sekarang KUA bayarannya 39.000 nek kawin. Tadi ini 250 300. Mana ada yang protes? Mana ada yang ramai? Mana ada yang ngomong titik lah? Ada. Dianggapnya sudah biasa. Makanya dari ini Albert Einstein itu sesuatu yang apa itu? Yang zalim atau sesuatu yang tidak benar, kalau terorganisir dengan baik bisa memenangkan yang benar. Contohnya, si elek nek ditangani profesional itu bisa menang. Itu Albert Einstein yang ngomong dalam ilmu filsafat, dia itu ngomong nek sesuatu yang jelek, zalim, tapi dikoordinasi dengan baik itu bisa menang dengan yang baik. Iya. Contohnya Golkar itu dibenci orang ke Indonesia, bisa juara 1 kan? Siapa yang tidak benci Golkar ya kan? Kecuali Aksin. Benci dengan Golkar. Hebat itu. Harus benci, karena apa? Bencinya itu nyata, fakta kan? Mereka sudah menterlantarkan bangsa ini atau menelantarkan bangsa ini. Sudah hancur semuanya. Dulu itu memang aman, tapi amannya semu. Karena militerisme berkuasa. Militer dengan militerisme lain ya. Militerisme itu faham militer. Jadi semuanya dilakukan dengan cara militer. Nek ana wong nantang titik, nyak ngono wae kan. Itu namanya militerisme. Militer harus ada di Indonesia, di negara manapun militer dibutuhkan. Kalau enggak militer, siapa sing jaga bangsa ini? Karena yang terdepan untuk menjaga bangsa dan negara ini adalah militer. Tapi jangan militerisme. Nek keluarga dhewe salah gak apa-apa. Rakyat salah titik pentung dasi pendungan ya kan. Dulu lah tahu dipentung ya. Yo. Itu kan militerisme itu namanya. Pegang dia hukum, karena ada hukum. Jadi saya itu ngajak teman-teman ngaji itu bukan untuk saya, enggak, untuk benteng kita bersama ini. Karena mereka ingin merusak Islam. Cuma kita jangan kecil hati. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan kebenaran Allah itu walaupun mereka itu sakit hati, benci, tetap tidak akan bisa mengalahkan cahaya Allah. Tapi kita harus banyak berbuat. Kalau kita tidak banyak berbuat, kayak maulid itu bukan tujuan untuk saya, supaya kumpul silaturahmi, konco-konco, belajar berorganisasi, belajar mengatasi masalah-masalah di lapangan. Lah ngono tak tujuannya. Bukan tujuan wah-wahan, bukan. Dia sampean terlatih. Orang lain itu nek ngadakno pengajian hotel-hotel. Wong Kristen itu bisa cili-cilian hotel. Kita ini uwet ngadakno hotel ya apa ngerti masyaallah. Tak karena ada pengalaman. Ngatur gak pengalaman. Bukan orang Islam gak ada uangnya. Kalau kita diatur rapi mereka bantu. Tadi itu di masjid di Noyo kan bangun masjid. Yang samping itu di tingkat. Itu ada orang dari Jakarta dulu kampung sana. Datang nyumbang 35 juta. Kurang berapa dananya? Kurang 140. Tak sumbang 125. Kok bisa menghubungi saya lagi? Dulu tinggal di sana, sekarang jadi orang kaya di Jakarta. 35 juta. Itu udah orang Islam sing sopir. Wah, gimana kita tidak profesional? Tidak percaya uang kan? Untuk membangun image kepercayaan orang itu nggak gampang. Harus solid panitia itu. Saya kembali kemarin acara Omai siapa itu? Omai Amin. Banyak hadis-hadis tentang sedekah supaya kita ini bisa lebih paham. Kemarin dijelaskan oleh Rasulullah SAW, inna sadaqata litutfi'a an ahliha harrul kubur wa innama yastadillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi rawahul Baihaqi wa Tabrani wa Ahmad. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat membunuh, mematikan an ahliha, dari orang yang ahli sedekah itu harrul kubur, panasnya kubur.
Jadi orang ahli sedekah itu walaupun nanti tinggal di tempat yang sempit di kubur itu tidak akan mengalami panas di dalam kubur. Logika kita itu bisa menjawab kalau kita hidup di tempat yang sempit semacam itu mesti panas, ya kan? Tapi nanti dihilangkan oleh Allah. Wa innama yastadillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatihi. Sesungguhnya yastadillul mu'min akan bernaung orang mukmin itu yaumal qiyamah pada hari kiamat fi dhilli shadaqatihi, di bawah naungan sedekah. Jadi makin banyak sedekah yang kita keluarkan, makin terayomi kita, makin terpayungi kita. Makin banyak sedekah yang kita keluarkan, makin terpayungi nanti pada mahsyar yang sangat panas, yang dalam hadis nanti matahari itu hanya dua ya, insya Allah kurang lebih 60 cm lah. Itu nanti panas semuanya. Nanti Dajjal datang memberikan minum, kon gelem susu kok baru, tapi kon syaratnya melu aku. Dajjal itu bisa ketahuan mana ada tulisan di sini nih, dal jim lam Dajjal. Salah satu matanya tidak sama. Giling-giling, ikut Dajjal. Salah satu motor tidak foto. Nak ini lah tulis Dajjal. Setengah 10. Terus. Jadi nanti pada hari kiamat tergantung dari sedekah yang kita berikan. Kalau makin banyak, makin terayomi kita nanti, tidak kena panas. Wa alaika bis shadaqah ya Rasulullah. Atasmu itu bagimu wajib bersedekah. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam sedekah itu sittah khisalin, ada 6 sifat. Salasan fid dunya, 3 di dunia nanti diberikan Allah, wa salasan fil akhirah, dan 3-nya nanti diberikan di akhirat. Jadi orang-orang yang ahli sedekah itu akan mendapatkan 6 kemuliaan dari Allah, 6 sifat yang tidak dimiliki. Khisal itu artinya perilaku yang tidak gampang dimiliki oleh setiap orang. Itu namanya khisal dalam bahasa Arab. Ngerti ya? Amal latifid dunya, maka yang akan adapun yang akan diberikan di dalam dunia ini, kata Rasulullah, fatazidu fir rizqi, dia akan bertambah rezekinya dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa menambah dalam rezeki. Makan, minum, pokok-pokok itu namanya rezeki. Kebutuhan primer itu namanya rezeki. Kalau sudah penyimpanan ditaruh itu namanya mal, harta, emas, disimpan apa, bak 230 itu mal, koma 215 itu mal, ya kan? Yang pertama akan tambah rezekinya, kebutuhan pokoknya ditambah berapa? Rumah apa termasuk rezeki? Iya, kalau satu. Kalau sudah lebih itu termasuk mal, harta, kekayaan. Ya. Mantul anda ya? Panitia kan? Oke. Wa tazidu fil mal, akan bertambah hartanya. Kebutuhan sekunder itu diberikan oleh Allah. Primer sudah pasti dijamin oleh Allah. Sekundernya kebutuhan kedua, kebutuhan tambahannya itu juga diperhatikan oleh Allah, akan bertambah. Kemudian sepeda montore mungkin ditambah ya Allah, ya kan? Di siji dari loro, masih siji atau matian. Insyaallah. Wa tu'ammirud diyar. Orang yang sering bersedekah itu memakmurkan daerahnya, tempatnya. Jadi orang yang ahli sedekah itu daerah mana dia bersedekah, makmur daerah itu. Karena apa? Allah akan menurunkan kebahagiaan bagi orang di masyarakat dan sekitarnya, orang-orang yang baik. Nah, Quran ya kok, nah, Nabi la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau kamu baik terhadap Allah, maka akan dibukakan berkah oleh Allah dari langit dan dari bumi. La fatahna, pasti lampake gitu. La fatahna alaihim, atas mereka itu barokat. Barokah apa saja, tidak pakai al. Barokat, semua berkah. Tidak al barokah. Kalau al barokah itu tertentu.
Mungkin umurnya saja barokah, tapi itu semuanya punya nilai plus. Barokah itu kan punya nilai plus. Paham nilai plus. Bayarannya mungkin foto pegawai luru, golongan luru, foto biro 1 juta ngomong. Tapi belum tentu barokah. Barokahnya bagaimana? Harta itu bisa manfaat kepada yang baik, bukan kepada yang jelek. Nah, ditukar narkoba itu berarti rezeki tidak barokah. Iya kan? Beli rokok dinikmati orang banyak itu barokah. Walaupun orang uang ngomong rokok haram terserah. Yang penting itu barokah namanya. Apa? Nilai plus. Karena ada orang punya rokok tidak pernah diberikan orang, dinikmati sendiri. Tidak barokah itu. Makanya di dalam hadis fil jamaah barokah. Di dalam jamaah itu kelompok itu barokah. Mangan kelompok barokah, rokokan kelompok barokah. Tapi nek turu ojo kelompok. Ora nang itu kumpul dari ustaz barokah. Hah? Ana wong haji melok wong tak sebut no kiai ini. Jadi ini nek wong wedok kelambine kudu dak jahitan. Tapi di anu cuma dikai apa itu plester apa? Lakban. Iya. Ya, diberi lakban saja, dari jahit. Dia tanya, "Gimana Ustaz hukumnya?" Yaitu kiai ini gendeng. Kepingin kaya-kayaan tok. Saya katakan ilmu khiyat, ilmu jahit itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Idris. Sejak zaman Nabi Idris itu sudah ada khiyat. Khiyat itu artinya jahit. Makanya dalam hadis kalau perempuan boleh ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya memakai jahitan. Karena auratnya orang wedok itu menyeluruh. Kalau laki-laki ya juga begitu, tidak boleh berjahit. Lah kalau selongsongan juga tidak boleh. Makanya nek pakai sabuk tidak usah diselongsongno, cuma dicepat untuk semari. Karena apa? Takut butuh. Karena memalukan orang itu, memalukan itu juga dosa. Artinya agama Islam sangat menjaga kemuliaan seseorang. Nah, sampai utuh kumpulnya akeh. Lucu, wong nggak oleh patokan. Patokan nggak oleh. Sempak kan nggak oleh. Longsongan kan iya nggak oleh, polos berarti katoi. Nanti ini dibuka kayak gini lah, makanya dijahit satu supaya nggak jah. Paham ya? Ini kalau nggak bisa sodako, paling tidak sodako ilmu. Yang paling tinggi itu sodako ilmu. Sodako apa saja yang bisa kita miliki ada. Tanangnya ke sodako, mana ya? Orang lorong masuk angin di situ di sana. Sodako. Dulu ada ya di Ikhwan Haji siapa itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Kitahlan ya. Orang nggak pesawat itu Indilan sering bawa suka pitik kan. Alhamdulillah. Beliau wafat, gampang wafatnya. Anaknya 14 mana? Hidup semua dan baik semua masya Allah. Cuman pegawai negeri golongan 2 dia. Bisa makan lah. Wa amal lati fil akhirah. Dan adapun nanti pahala fadilahnya orang sedekah di akhirat itu bagaimana? Fatasturu al-aurat. Nanti akan ditutup auratnya. Jadi di maksad itu nanti karena angin yang kuat, panas luar biasa, pakaian yang dibawa dari dulu dari dunia itu yang terkuburan itu ada tapi sudah rusak. Maka ditutupi lagi, diperbarui oleh Allah. Orang yang ahli sedekah. Makanya orang ahli sedekah itu dari Rasulullah, mayatnya, jasadnya tidak akan hancur. Kedua, yang pertama orang yang tidak pernah berani kepada orang tuanya dan guru-gurunya. Kedua, orang yang ahli sedekah. Ketiga, yang ahli membaca Al-Quran atau yang hafal Quran. Maka orang itu tidak akan hancur dimakan binatang yang ada di dalam kubur atau di dalam tanah. Nah Ustaz, saya dulu tidak pernah ngaji, tidak ngerti ini, suka wani nang mutuo. Saya ini sering dua kan orang tua itu. Paling enggak bendino nang kuburan nih. Enggak bilang Fatihah atau kirim Fatihah setiap hari sampai datang ke kuburan. Tapi ya coba pacari loh. Karena pacar itu dalam Islam sih haram. Pacar itu tidak boleh turun di sana oleh Allah. Kecuali sudah nikah. Itu halal. Kok nang kuburan orang tua itu pacari. Tidak boleh. Sangat aku keras. Itu hukum itu diketolenan. Hukum saya. Tolenan.
Yang kedua, wa tasiru dhilla fawqa ra'si. Nanti akan menjadi payung sebagaimana hadis yang tadi, menjadi payung naungan nanti di mahsyar di atas kepala kita. Wa sitran minan nar, dan tutup dari panasnya api neraka. Jadi kita sudah tidak kena panas sama sekali nanti kalau kita ahli neraka. Makanya orang dia itu paling tidak Jumat dia zaman kecil saya itu sedekah. Ya kan? Mau kemana? Kamu sholat. Boleh. Dari dalam kitab Syarhul Bukhari, syarah itu penjelasan detailnya matan tentang kalimat pokok dari hadis itu dijelaskan, itu namanya syarah. Syarhul Bukhari, di dalam kitab Syarhul Bukhari, Ibnu Abi Jamrah yang meriwayatkan adalah Abi Jamrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, idhabu al-bala bis sadaqah. Nyingkliro, pergilah bala dengan sedekah. Orang yang ahli sedekah itu hilang bala. Jadi sampean nek repot urusan dunia itu sampean ahli sedekah, hilang, mesti ono dalan juga. Lah wong kita ini kadang-kadang enggak percaya dengan Allah itu. Sehingga memang iman itu bisa tinggi, bisa rendah. Enggak percaya nek konsep menungso iki enggak percaya, makanya sering dibujuki. Konsep ekonomi sekarang opera 70%. Non bisa wong dagang so kemudian rugi 70%. Iya kan? Tapi Anda percaya kan? 30% kemarin matahari 10, bukan ngelekno matahari. Diskon 30%, mau tutup matahari supaya mau. Orang beli pampers itu kan konco saya itu, Pak Muslim dari Krian. Beli pampers sampai 1,5. Pampers anaknya itu. Kenapa? Potongan 30%. Baru ngomong-ngomong saya, tuh sampean enggak beli nang Kembang Cetung. Pampers itu bisa potongan sampai 50% harganya. Karena harga di supermarket itu sudah 100% lebih kadang-kadang. Itu harus pakai. Makanya kita harus pinter. Bukan pelit loh orang yang itu. Orang yang begitu tuh pinter namanya. Ekonominya pinter, ikinya pinter, loh. Hah? Iya, 2 kali lipat. Ditujuki sampai itu 30%. Kutuk. Aku tunggu kaos, tangan 10.000, udah tak sama saya. Moto gitar. Orang bayarnya mau kaos hutan. Merek apa itu? Crocodile ya. Tak kontak supaya 10.000, aduh. Ada itu 30.000. Susuk 30 siji loh. Mbak, kok susuk 30 siji? Iya Pak, itu 19.000 mati. Padahal no, Kapasari 6.500 ya. Itu harus cerdas kita itu. Jangan mau dibujuki orang-orang begitu kita. Maka hidup ini bahagia karena kita tidak tertekan oleh kepandaian orang-orang itu. Itu Islam ngajari ngono. Percaya sampai nang Allah. Itu Rasulullah sing ngomong lho ya. Nek tidak percaya dibaca Syarhul Bukhari. Penjelasannya kayak apa? Idhabu al-bala bis sadaqah. Pergilah bala itu dengan sedekah. Kalau ini rugi datang ini. Kayak Ahmad ini mungkin sepi. Ada yang sedekah. Tidak ada yang sedih saya sedekah. Bukan sepi. Penyakit itu memang sedekah. Iya. Penyakit sampean banyak sedekah. Kalau sakit tambah tuh. Iya. Ngambil kayu Fatihai. Karena itu juga sedekah. Percaya nang ilmunya Allah. Saat Fatihah itu ganjarannya 2/3 Al-Quran sama dengan 20 juz. Nah ya apa mau 20 juz wong sak huruf ae ganjarannya 10. 10 apa? 10 kebaikan. Kebaikan kayak apa? Enggak tahu kata itu kebaikan Allah, enggak sama dengan kebaikan manusia. Kebaikan manusia bisa dihitung dengan matematika, kebaikan Allah enggak bisa dihitung matematika. Contoh sampean dikei motor ya Allah. Ana regoe. Ya mana? Kelem dipugu 10 juta. Nah, masih wong gak duwe kaya apa? Ayo moco bukan tak tunggu 10 juta kelem kok. Lu cewekmu mungkin ngono, Mas, karena cinta motor gua itu. Tak kira belum dikenal aja. Lah ngono. Ceritanya lah ngono hidup. Makanya harga Allah itu enggak bisa dihargai. Diberi apa aja di dalam diri kita mau dan tentukan. Kuping, karena kuping gede. Kuping kon belum kupingnya ditentukan. Ayo. Atau diteteli situ belum sampai.
Maka dari itu pemberian Allah nggak bisa dihitung, diangkakan dengan matematika. Terus ya, terus. Pedoman saya di depan ini. Wasta'inu ala qada'i hawaijikum bisadaqah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah untuk memenuhi hajat, ala qada'i hawaijikum, untuk memenuhi hajat-hajatmu. Bukan satu hajat saja. Hawaij itu jamak dari hajatun. Nah, bahasa Arab sasa hawaij itu ganja atau narkoba. Kalau hawaij dari kata hajat itu jamaknya hawaij. Untuk memenuhi semua hajatmu bisa sedekah. Nek kawan kepengin hajat sedekah. Pilih lho, kepengin seneng wong wedok mbak. Seneng sedekah kok. Menurut kowe seneng apa? Seneng apel tuh, no apel sak kilo. Meneh seneng apa? Seneng anggur tuh, no sak kilo. Iku anake lah dikekno. Iya, depan dina. Lho dicai lak ngono gampangane lak ngono. Wasta'inu ala qada'i hawaijikum bisadaqah. Minta tolonglah kamu kepada Allah untuk memenuhi hajatmu itu bisadaqah dengan sedekah. Aku salah guyon, nanti aku guyon ndak. Aku suka cerita itu. Nek sampean bawa barang truk terlalu akeh. Cepet kon, nek ana polisi sedekah lancar kon. Iya kan? Ana polisi seksi gini tekong, kayak Pak duit sedekah lancar kon. Ya. Masih tonasenya lebih bilang ton enggak masalah. Perkara mbok sampean guling urusan. Sing penting sampean wis kekek sedekah. Iku lek ceramah Polda ngono aku. Ya. Lancar jalan, iya kan? Itu Islam sudah mengajarkan kalau kamu ingin minta pertolongan kepada Allah, maka jangan lupa melalui sedekah. Maka di dalam bahasa Quran bisabri wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu minta pertolongan Allah maka dengan sabar dan dengan sholat. Kata sabar di sini apa? Selalu mengeluarkan sedekah. Sedekah itu banyak macamnya. Nolong wong, buang kotoran, ngilang ambu, ya kan? Untuk kepentingan umum, mungkin ambu ini lah habis, sampai benar itu oleh ganjaran. Sandale wong, telecehan sampean benekno, sedekah itu. Kalau sampean mau di jalan Allah, tapi kalau sudah ego tinggi, ora iso. Berseni langgar lagi gengsi dong, gengsi. Ya mana ya? Kalau berseni mobil tidak apa-apa. Dikosok sang isor dikosok. Sampai tahu si kotor gini kena kakek kosok. Karena dari langgar lah, belum nyapu lah belum lah. Itu egois kita terlalu tinggi. Makanya ngomong, gue itu benar-benar pengen masuk ngerokok. Apa orang lanang tidak ada sisa? Orang lanang tidak ada sisa orang lanang. Tidak adil kepada keluarganya. Dari Rasulullah ngomong, ana khairukum li ahli. Aku paling apik dari Rasulullah. Sampai membanggakan, supaya dicontoh oleh masyarakat. Duduk sombong. Contohin aku dari Rasulullah. Ana khairukum li ahli. Aku paling apik. Paling apik apa? Kanggo keluarga. Akhirnya gue ngelidiki kalau Rasulullah ngomong ngono. Rasulullah kok ngomong ngono, kayak merasa bangga. Diselidiki, memang benar Rasulullah. Wong Aisyah itu ngombe banyu kok ngombe susu. Ya ada laban ya Rasulullah. Iki kok susu, ndak Aisyah itu banyu. Apa? Dicupukno banyu be Rasulullah, sik dipijiti ngombe. Gak ada yakin. Bojone ngombe dipijiti. Ya ora kok ngombe banyu, ngombe susu. Salah wis ngombe banyu diketaki. Duh ngene ya. Kayak ngombe apa itu? Makanya saya ana khairukum li ahli. Aku ini paling apik. Paling apik apa? Kanggo keluarga. Keluarga itu nek butuh apa? Rasulullah itu berangkat di nang pasar Rasulullah. Jadi Aisyah, wis aku budhe budak. Wis Aisyah aku sik sehat kon omah wae. Aku tak tukok nopo. Simpel. Tapi nek pengajian dilarang tetaken. Sing kena itu sudah melanggar aturan Allah itu. Itu kalau cuma aku ngomong. Budal bibi. Terus. Budal.
Habibi, turun. Enggak turun izin. Enggak izin. Lali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasaddaqal mu'min ista'danat jahannam an tashkur lahu sukran ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammad min adabiha. Jika ada seorang mukmin, satu orang mukmin bersedekah, ista'danat jahannam, mengizinkan jahannam itu, neraka jahannam, antas juda, agar bersujud lahu kepada orang itu sebagai ucapan syukran, terima kasih, ala khalasi wahidin, atas selesainya seseorang, minha, dari siksa api neraka, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minan nar, dari siksa api neraka. Nek kon ahli sedekah diselamatkan atau siksa neraka. Jahannam sendiri sujud namung itu. Artinya menghormati. Sujud itu berarti menghormati. Pada Adam itu kon sujud. Apa itu? Malaikat kon sujud nang Adam, sujud. Artinya apa? Menghormati. Tapi sing arani apa itu? Iblis enggak mau. Apa katanya? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Mulia mana, kuat mana api? Unsur api dengan unsur tanah. Kata goblok itu. Api itu kalau tidak ada tanah tidak berfungsi. Iya kan? Apa sih apa diperlukan? Berarti kehidupan bumi itu hancur, sudah ada. Tidak perlu lagi sama api. Ya bos. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak mau sujud itu artinya penghormatan. Jadi sampai sujud nang Allah itu duduk sujud sampai di kongkon anu tanah, biar tidak penghormatan kepada Allah. Karena sampai sudah sujud, kesemuanya sujud sudah. Cuman kepada Allah yang jarang sujud. Jadi ini orang sing ahli sedekah itu dari Rasulullah SAW, maka jahannam itu sujud kepadanya. Syukron, terima kasih ala khalasi wahidin minha, atas selamatnya salah satu dari antara mereka yang disiksa di neraka, yaitu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min adabiha. Ittaqun nar, kata Rasulullah, takutlah kamu kepada api neraka, walau bisikit tamrotin, walau sekerat kurma. Api neraka itu walaupun sekerat kurma ya panas. Makanya akhirnya nyuruh Aisyah kongkon sedekah. Ya Aisyah, istari nafsaka minan nar walau bisikit tamrah, rawahu Ahmad bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Aisyah, belilah, tukarlah dirimu itu. Istari nafsaki minan nar, dari api neraka. Artinya bahasa yang lebih gampang, selamatkan dirimu dari siksa api neraka. Walau bisikit tamrotin, walaupun sekerat tamar, yaitu apa itu? Biji kurma atau kurma, itu bijinya, kurma. Ini biji lah biji. Ya, kurma maksudnya, kurma. Sekerat kurma. Bisik itu dua jadikan satu jadikan dua. Itu namanya bisikit tamar. Karena ada perintah Rasulullah, kon kudu takut nang neraka walaupun sekerat kurma. Maka turunlah hadis Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, istari nafsaki minan nar walau bisikit tamrah, walaupun sekerat kurma. Rawahu Ahmad bi isnad hasan. Wa in man lam yakun indahu ma yatasaddaq bihi falyul'an bihi yal yahud wan nasara fil hadis. Barang siapa yang tidak ada padanya sesuatu yang disedekahkan bihi dengannya, falyul'an, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Tak iso sedekah apapun uripe, tak tahu sedekah apapun, maka dilaknat dia seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Masih Islam bodoh wae kafir. Nek wong ndak iso sedekah. Wa hadza fil hadis sahih li'anna bi kulli tasbihin sedekah wa bi kulli tahmidin sedekah. Al hadis ila akhir mazkur, dan dijelaskan dalam hadis lain, karena sesungguhnya setiap tasbih, membaca subhanallah itu sedekah, membaca tahmid itu sedekah, menjaga takbir itu sedekah, membaca tahlil itu sedekah.
Maka kalau mati ditahlili, karena itu bagian dari sedekah. Enak dengan aku mau ya. Lihat terus ya. Iya. Karena sedekah itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala idza sami'a sa'ilan yas'alu yaqulu man dalladhi yaqridu Allaha qardan hasana wa huwa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap ada orang yang mendengar sa'ilan, meminta. Ada orang yang mendengar ada orang meminta. Yas'alu yaqulu, maka dia berkata, man dalladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Jadi orang wong jaluk, apa itu ngomong sapa sing ngake utang nang aku kanggo hal yang baik. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasan. Sapa? Quran itu. Siapa yang mau memberikan utangan kepada saya untuk kebaikan, utangan untuk kebaikan. Jadi nek sampean memberi orang lain itu Allah yang nyuruh sebenarnya. Kon iku gelem ndak ngake utangan aku. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afun mudha'afan. Quran itu akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Tapi tidak gampang dari orang mutasaddiq, orang ahli sedekah. Tak gampang. Kenapa? Perang ambil hawa nafsu, perang ambil iman. Wah, anak rokok itu lah sih. Pengen itu lah zen, ngul. Singkat pun zen ini kumpul. Zen terus akhirnya zen. Tapi nek sedekah nang wong sugih gampang kaya. Saya tuku HP 5 juta yen itu 2 juta setengah. Wis 2 juta setengah. Sedekah nang wong sugih. Kadang-kadang kita sadar ya padahal sono gampang. Maka di manusia itu dikira hawa nafsu supaya kehidupannya juga supaya lebih bagus. Nek hawa nafsu tidak bisa bagus. Dikira hawa nafsu itu juga supaya hidup tidak mati. Coba uang mangan soto mari, mangan soto. Akhirnya tidak bisa membuat perekonomian. Uang senang tetel, senang rawon, soto asem. Jangan asem ya. Jangan asem iki berkembang lagi. Mie pangsit, mie kotok, mie goreng, mie ngoat, berkembang lagi. Buyung hai, McDonald, iki berkembang lagi nanti terus memberi penghidupan bagi masyarakat. Coba ada antur punya itu. Hah? Ono sing senang perhiasan, nang amin, iya kan? Min, antur nih. Iya kan? Nang Pak Anang, bisa kan melalui Pak Anang ya? Bisa. Dah. Nek kepingin ceramah melalui aku, lama enggak? Nggak bisa ya? Kon jangan teman tapi kok pernah ada teko. Hah? Sarun asin masih larang titik tak apa-apa. Sekarang MC ya. MC. Ya sekarang sudah meningkat ada MC, Master of Ceremony. Alhamdulillah terus. Kalau tak bisa sampai sedekah ya apa? Sering moco. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Ya. Sini. Lejak uyut dah. Aku ngomong tak temu. Jadi kita tidak bisa sedekah dengan apa-apa, maka paling tidak sering membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dalam hadis lain yang pernah saya temukan itu sama dengan menanam tanaman di surga. Makanya kalau sholat sunnah itu banyak bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sembahyang tasbih, sembahyang lebaran, Idul Fitri, ya kan? Idul Adha, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Cuma imam kadang-kadang kesusu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hah? Ekspres saya enggak diwaca sedekah. Bener diwaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Alhamdulillah, la ilaha illallah. Susu, pengaruh yoyo itu, ustadz juga terpengaruh melok yoyo. Ya aku tak pelani, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi undangannya tak apa-apa. Yang penting aku pun jalan agama. Wa qala Abu Luis As-Samarqandi ma'nahu man lam yakun ma'hu ma yatasaddaq bihi falyastaghfirillah lil mu'minin fa innahu shadaqatun fil hadis. Kalau sudah kamu tidak mampu untuk memberikan sedekah, man lam yakun ma'hu ma yatasaddaq bihi, tidak ada yang bisa diberikan sedekah, maka Anda berbacalah istighfar terhadap orang mukmin, fa innahu shadaqah. Maka mintakan ampun orang mukmin itu sama dengan sedekah. Makanya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Gak ditambah waw, kenapa? Kenapa? Karena itu sedekah. Nek uang berarti dia jaluk sedekah sisan kan? Cuma ustaz-ustaz itu biasa astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Enggak tahu untuk bahasa Arab. Ustaz itu dua biasa. Tasoleh. Astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Aku mujuan. Turun alim si anu. Ini namanya. Iya dah oleh ku asli ini sitok sing disapa itu wong mukmin itu awake dhewe. Cuman awake dhewe iku ngomong astagfirullah, saya mintakan ampun kanggo orang mukmin, bukan kanggo saya. Mosok kan sampe sedekah nang awake dhewe. Minta ampun dhewe lain nanti astagfirullah, al-azim astagfirullah, al-azim astagfirullah, al-azim. Nek astagfirullah lil mukminin itu enggak usah walil mukminin. Kenapa? Yang dimintakan yang mau diberi sedekah itu orang mukmin. Ngono maksudnya hadis itu. Ya. Tapi jadi kritik kan dilepas dari mantuk santri. Aku nyesem kadang-kadang ya Allah. Lumayan satu pak ya. Jadi yang mau diberi sedekah itu orang mukmin bukan dirinya. Maka di dalam hadis ini dikatakan Rasulullah, "Fal yastaghfirillah lil mu'minin." Mintakan ampun kepada Allah orang mukmin. Itu merupakan sedekah. Wa innahu shadaqah, maka sesungguhnya ucapan yang semacam itu adalah sedekah. Wa fil hadis sahih, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Di dalam hadis yang sahih juga, senyummu terhadap saudaramu di depan saudaramu itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum itu juga sedekah. Nyenger senyum lain ya. Nek nyenger itu kan keisinan kadang-kadang. Atau enggak tahu malu itu nyenger. Makanya nyenger itu ya gini. Nyenyir. Senyum itu apa ya? Iki senyum. Senyum terpaksa bunda untuk alam. Nyenyir itu ya. Ya ngangkat itu hari ini tahu ya. Masa sih tahu ya. Ini senyum ya. Jadi kalau ngomong astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, enggak usah astagfirullah walil mu'minin, enggak. Karena itu hadis itu menandakan sedekah. Ucapan yang semacam itu adalah sedekah. Mintakan ampun untuk orang-orang beriman. Enggak pakai wow atap enggak pakai. Ledan. Berarti dia minta sepuro sisan ojo. Kon istighfar itu untuk orang mukmin. Maka di masjid astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Waktu itu ada orang wali yai ngamuk sih. Enggak usah pakai wawu lil mu'minin. Dari aku dibuka kitab iki yai iki kan dikai kitab Yai Nawawi Muhammad. Masih lele lumayan. Dibuka kitab iki. Yai wali. Yang saya kira nggak ada gede dulu. Sallallahu alaihi mu'minina wal mu'minat dan buyu